Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryawati Oktaviani dari kelas 3J D4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban yang saya kerjakan mengenai modul Basic Process Control Unit 2, temperatur kontrol. Kemudian di sini ada prosedur percobaannya. Nah, di sini ada 14 prosedur percobaan. Kita bacakan terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini buka aplikasi PCT40 di komputer yang sudah disediakan. Kemudian yang nomor 2, pilih section 5 di direct batch heating. Yang ketiga, cek status AFD oke. Nah, jika belum oke, maka terjadi kesalahan atau kabel USB-nya itu tidak terpasang di alatnya. Itu tidak terpasang secara sempurna di alatnya. Kemudian yang keempat itu atur waktu sampling dan durasi of samplingnya. Ini durasi of samplingnya itu 10 detik. Kemudian yang nomor 5, isi small process vessel dengan mengalirkan air dari bak penampung menuju small process vessel melalui PSV. Kemudian yang keenam, atur konfigurasi fleksibel tube, hubungkan aliran PSV ke aliran masuk koil dan aliran hot pump untuk sirkulasi. Kemudian yang ketujuh, set bukaan hot pump 50% dan PSV 0%. Kedelapan, klik tombol kontrol, isikan set point 35 derajat Celcius dan ubah mode of operation-nya ke automatic. Dan yang ke-11, kemudian klik go untuk memulai perekaman data. Dan yang ke-10, itu tunggu sampai set point tercapai. Jika set point telah tercapai, lakukan pengamatan lanjutan selama 5 menit. Nah, jadi kita tunggu sampai set point tercapai dulu, 35 derajat Celcius tadi kan. Ini set point-nya 35 derajat Celcius. Kemudian jika set point telah tercapai, maka lakukan pengamatan lanjutan selama 5 menit. Kemudian yang ke-11, itu ganti nilai PSV menjadi 50% dan amati prosesnya selama 5 menit. Kemudian yang ke-12, lalu ganti PSV ke 100%, tunggu 5 menit lagi. Kemudian yang ke-13, setelah itu ganti PSV ke 0% dan tunggu selama 5 menit lagi. Dan setelah perubahan PSV dari 0, 50, 100 ke 0 lagi, kemudian klik stop untuk menghentikan perekaman data. Kemudian save data dan pengamatan yang didapatkan. Ini nomor 14. Seperti itu ya. Nah, nomor 14, klik stop untuk menghentikan perekaman data. Kemudian save data pengamatan yang didapatkan. Nah, kemudian kita menuju ke hot pump 50%. Nah, kita di sini tadi kan pada prosedur percobaan itu 50%, set bukannya 50%. Nah, kita menggunakan hot pump-nya itu 50% dan 100%. Nah, di sini 50%-nya, di sini ada penentuan variabel pengendali. PV-nya atau proses variabelnya itu temperatur air di dalam small process vessel, dinyatakan dengan T1. Kemudian SP-nya yaitu nilai temperatur air di dalam small process vessel yang ditetapkan atau yang diinginkan. Kemudian MV-nya kondisi heater, on atau off. Nah, MV-nya ini yang dimanipulasi. Kemudian disturbance-nya itu laju alir air yang masuk ke koil melalui PSV. Nah, setelah itu kita isi penentuan parameter percobaannya dari prosedur percobaan tadi. Sampel intervalnya itu kan 10 detik. Bukan hot pump-nya 50%, sampelnya 35 derajat Celcius, PSV ke-1-nya itu 0, PSV ke-2-nya 50%, PSV ke-3-nya 100%, dan PSV ke-4-nya 0%. Nah, setelah data yang di dalam tabel ini hijau atau di dalam tabel hijau ini terisi semua, maka data pengamatan yang ada di sini itu terisi secara otomatis data-datanya. Nah, di sini ada temperatur T1-nya ada, temperatur T3, temperatur T2-nya ada, PSV-nya ada dari 0 ke 50, kemudian ke 100, kemudian ke 0 lagi. Seperti itu. Kemudian hot pump settingnya 50. Nah, kemudian menuju hot pump 100%. Nah, penentuan variabel pengendalinya sama seperti di hot pump 50%.
Kemudian yang penentuan parameter percobaannya juga sama. Sample intervalnya 10 detik, tetapi yang berubah hanya bukan hot pumpnya. Di sini 100%, tadi 50%, sekarang 100%. Nah, set pointnya sama 35 dan PSV ke-1-nya 0, PSV ke-2-nya 50, PSV ke-3-nya 100%, PSV ke-4-nya 0%. Nah, setelah tabel di hijau ini terisi semua, maka data pengamatannya yang di sini tuh terisi secara otomatis. Di sini sudah ada temperatur T1-nya, T2-nya, T3-nya, kemudian PSV positionnya dari 0, 50, kemudian 100, kemudian 0 lagi. Seperti itu, hot pumpnya di sini kan 100%. Kita menuju ke pembahasan. Nah, di sini kita akan membahas soal yang pertama, yaitu bagaimana pengaruh bukaan hot pump terhadap A. Proses variabel T1, B. Suhu air keluar koil T2, C. Proses pengendalian tercapainya set point kondisi heater. Nah, kita bahas yang 1A dulu ya. Pengaruh bukaan hot pump terhadap A. Proses variabel T1. Nah, pada bukaan hot pump 50%, PV yaitu temperatur air di dalam semua proses vessel pada 1 detik di PSV adalah sebesar 25 Celcius dan pada 21 detik mencapai 31,8 Celcius. Nah, kita lihat di 1 detik dia tadi dikatakan 25 Celcius dan pada 21 detik mencapai 31,8. Jadi di sini. Nah, di sini kemudian 21 menit di sini 31,8. Seperti itu. Kemudian pada bukaan hot pump 100, PV yaitu temperatur air di dalam small process vessel pada 1 detik adalah sebesar 27,3 dan pada 21 menit 11 detik mencapai 32,3. Kita lihat T1-nya, ini kan PV-nya ya, T1-nya ini. Jadi kita lihat dapat 27,3 di detik pertama, kemudian di menit 21 menit 11 detik kita dapat 32,3. Nah, ini membuktikan bahwa pengaruh bukaan hot pump yang semakin besar, maka PV yang dihasilkan semakin besar pula, karena hot pump di sini bertindak sebagai sirkulasi air ke dalam small vessel, dan dengan kecepatan waktu yang relatif lebih singkat, dan suhu yang dicapai lebih mendekati set point, 35 derajat Celcius. Kemudian yang B, yaitu suhu air keluar koil T2. Pada bukaan hot pump 50%, T2 pada 1 detik adalah sebesar 24,9 derajat Celcius dan pada 21 detik mencapai 32 derajat Celcius. Kita lihat T2-nya. 1 detik tadi ini T2-nya 24,9, kemudian ini 32 pas. Nah, pada bukaan hot pump 100% T2 pada 1 detik sebesar 27 dan pada 21 menit 11 detik mencapai 32,5. Kita lihat T2-nya. Nah, 27 T2-nya, kemudian detik terakhirnya 21 menit 11 detik 32,5. Ini membuktikan bahwa jika bukan hot pump berpengaruh juga terhadap T2 karena hot pump mensirkulasikan air ke dalam vessel. Nah, yang C, proses pengendalian tercapainya SP dan kondisi heater. Nah, pada bukaan hot pump 50%, pada 11 detik sudah mencapai set point karena melebihi SP yang ditentukan. Nah, kita lihat hot pump. Pada 11 detik ya. Nah, temperaturnya pada 11 detik ini 38,9. Sudah melebihi SP yang ditentukan 35 dan pada saat suhu tersebut kondisi heater dalam keadaan off. 38,9 heater state-nya dalam keadaan off. Nah, kemudian pada bukaan 100%, pada 41 detik sudah mencapai set point 36,1 karena melebihi SP yang ditentukan 35 Celcius dan pada saat suhu tersebut kondisi heater dalam keadaan off. Kita lihat di 100%. Tadi 41 detik. Nah, 41 detik, 36,1. Kemudian kondisi heaternya dia off. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang kedua.
Sini pertanyaannya, bagaimana pengaruh masing-masing dan secara umum berupa perubahan bukaan PSV terhadap A. Proses variabel T1, B. Suhu air keluar koil T2, dan C. Proses pengendalian pengaruh disturbance tercapainya set point dan kondisi heater. Nah, kita bahas yang 2A terlebih dahulu. Pengaruhnya perubahan bukaan PSV terhadap T1, bukan PSV 0% setelah waktu 5 menit mendapat 31,1 derajat Celcius, bukan PSV 50% setelah waktu 5 menit mendapat 33,3, bukan PSV 100% setelah waktu 5 menit mendapat 31,3, dan bukan PSV 0% lagi setelah waktu 5 menit mendapat 31,8. Kita ambil di hot pump 50% saja ya. Kita tadi 0%-nya PSV-nya kan, PSV 0% itu 0% di sini. Nah, kita dapat T1-nya 31,3 setelah 5 menit. Kemudian kita PSV 50% di sini kan. Kita dapat T1-nya 33,3 derajat Celcius setelah 5 menit. Kemudian dibuka lagi 100% PSV-nya, kemudian didapat T1 31,3 setelah 5 menit. Kemudian PSV 0%-nya diubah setelah 5 menit, kita dapat T1-nya 31,8 derajat Celcius. Nah, jika dilihat dari data tersebut, maka secara umum bukaan PSV yang semakin besar dapat mengalirkan air ke dalam koil semakin besar juga, sehingga suhu di koil akan semakin kecil yang mengakibatkan perpindahan panas ke air dalam small vessel semakin kecil juga. Hal ini yang mengakibatkan T1 tidak dapat mencapai SP. Kemudian yang B, suhu air keluar koil T2. Bukaan PSV 0% setelah waktu 5 menit mendapat 25,6 derajat Celcius. Bukaan PSV setelah waktu 5 menit mendapat 25, derajat Celcius. Bukaan PSV 100% setelah waktu 5 menit mendapat 25,4 derajat Celcius. Dan bukaan PSV 0% lagi setelah waktu 5 menit mendapat 26,1 derajat Celcius. Kita lihat di sampel hot pump 50% ya. Nah, kita terhadap PSV terhadap T2. PSV position sini terhadap T2 sini. Posisinya di 0%, setelah 5 menit dia mendapat 31,3 di sini. T2. Kemudian 50 bukan PSV 50%, kita dapat T2-nya 28,6 derajat Celcius. Setelah 5 menit, kemudian 100%, bukan PSV 100%, setelah 5 menit kita dapat T2-nya 28,1 derajat Celcius. Kemudian ketika PSV dirubah lagi ke 0%, setelah 5 menit kita dapat 32 derajat Celcius. Nah, ini mohon maaf saya salah tadi. Hot pumpnya di sini sebenarnya 0. Sini kan hot pumpnya di sini 31,3. Dia 31,3. Kemudian 50% dia 50% dia mendapat 28,6. 28,6. Kemudian PSV 100-nya dia mendapat PSV 100 dia mendapat 28,1. 28,1 dan bukaan PSV lagi setelah waktu 5 menit. PSV 0% lagi setelah waktu 5 menit dia mendapat 32 derajat Celcius. Nah, jika dilihat dari data tersebut, maka secara umum bukaan PSV yang semakin kecil dapat mengalirkan air ke dalam koil semakin kecil juga, sehingga suhu koil akan semakin besar yang mengakibatkan suhu keluar dari koil semakin besar juga. Nah, kemudian yang C, proses pengendalian pengaruh disturbance tercapainya SP kondisi heater. Bukaan PSV 0% setelah waktu 5 menit mendapat 31,1 derajat Celcius.
Nah, tadi sudah dikatakan ketika 0% nah 0% setelah 5 menit dia dapat T1-nya kan 31,3 derajat Celcius. Nah, itu belum mencapai SP. SP-nya itu kan 35 derajat Celcius. Kemudian bukaan PSV 50% setelah waktu 5 menit mendapat 33,3 derajat Celcius. Kita lihat setelah PSV diganti 50% selama 5 menit. Nah, di sini mendapat 33,3. Nah, kemudian ini belum mencapai SP juga dan bukan PSV 100% setelah waktu 5 menit mendapat 31,3 juga. 100% selama 5 menit 31,3. Nah, kemudian dan bukan PSV 0% lagi setelah waktu 5 menit mendapat 31,8 derajat Celcius. Nah, ini 0, kemudian ini 31,8 derajat Celcius. Belum mencapai SP juga. Nah, keempat data ini belum mencapai SP. Karena PSV merupakan tempat disturbance di mana laju alir air yang masuk ke koil melewati PSV, maka jika bukan PSV besar, laju alir air yang masuk ke koil semakin besar pula. Sehingga PV atau T1, yaitu temperatur air di dalam small proses vessel tidak bisa mencapai set point dan kondisi heaternya dalam keadaan off. Kita lihat dalam keadaan off. Kemudian juga 100% di sini off juga. Ini searah berarti heaternya off. Kemudian yang 50% juga off juga heaternya. Sini lurus berarti off juga heaternya. Kemudian yang 0% juga off. Ini lurus. Nah, keempat data tersebut berarti dalam keadaan heater off. Sekian penjelasan mengenai jawaban LKM yang saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.